Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, silakan kalian menyapa teman-teman kalian. Silakan ngobrol tentang My Wonderful Ramadan. Oke. Sebelumnya kita mengucapin selamat datang di Ojeb, obrolan jelang buka puasa. Oke, ya gimana kabarnya teman-teman? Udah menjalani 3 hari puasa kan? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu ya. Ya, semoga juga belum ada yang bolong puasa. Semoga lancar-lancar aja sih sampai nanti. Amin. Anyway, hari ini kita mau nyampein apa, Ilham? Nah, penayangan pertama Ojeb kali ini akan membahas tentang My Wonderful Ramadan. Yeay. Apa sih yang ngebedain puasa tahun ini dengan puasa tahun-tahun sebelumnya? Yang ngebedain ini sendiri. Pastinya ya, kalau tahun ini ada datangnya wabah COVID-19. Kan rasanya beda nih, biasanya di jalan raya ada yang jualan-jualan jajanan, jualan-jualan es buat buka puasa, tapi sekarang udah tidak ada, yang sepi karena sudah ada PSBB. Ya. Kan nggak boleh gitu kan, jualan jalan raya. Terus nanti ketemu orang, takutnya nanti orang yang satu positif dan yang satunya nggak positif, nanti takutnya tertular. Jadi lebih baik di rumah saja puasanya. Tapi tetap semangat ya meskipun di rumah terus. Harus dong. Harus dong, pastinya. Kalau aku sih mirip sih, tapi paling yang beda tahun ini apa ya? Mungkin kangen aja sih sama PKDA bareng ya kan? Buka di lapangan, sholat taraweh. Ya mungkin ada sih beberapa anak yang nggak suka dengan program ini, tapi waktu-waktu karantina ini ada sih rasa kangen buat kumpul-kumpulnya gitu. Ya nggak? Iya sih, kangen banget sih sama teman-teman. Apalagi meskipun kita di rumah aja, itu tuh kita tuh pengennya fit call terus sama teman-teman. Rasanya tuh kangen banget. Terus yang ngebedain juga ya di puasa kali ini tuh ujiannya tuh online loh, nggak kayak biasanya. Apalagi kan kalau misalnya biasanya kan bisa ketemu bareng kan, bisa sharing-sharing ilmu bareng. Terus sekarang harus belajar lebih berat sih, kadang-kadang aku kan, sendiri. Kadang-kadang ada anak yang nanya, kita ngajarin. Ada kalau kita yang nggak tahu materi ini, kita bisa nanya ke anak, kita bisa nanya ke guru, dan itu paham dengan materi itu. Kayak juga melatih sosial dan juga melatih daya ingat kita, karena kita tuh menanyakan sesuatu ke orang dan orang itu juga menanyakan sesuatu ke kita. Setuju. Ya, begitulah. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka perbincangan receh kayak tadi, tenang, kita punya segmen yang bernama Fakta Ramadan. Oke, fakta pertama. Alright. Kata Ramadan berasal dari bahasa Arab, yaitu Ramadhan, yang artinya panas. Hal ini karena awal bulan Ramadan juga jatuh pada awal musim panas. Iya sih, tahun 2020 awal Ramadannya itu di awal musim panas. Juga mempunyai arti bulan untuk membakar kejahatan dan dosa seseorang. Dan ternyata dari 7 miliar penduduk bumi, ini fakta ya, ada 22% atau 1,6 miliar orang muslim yang mengikuti puasa Ramadan. Itu menurutku cukup besar sih, jumlah yang cukup besar. Jadi angkanya udah banyak banget loh itu. Banyak banget. Jadi kalau menurutku Islam itu besar loh. Jadi nggak ada alasan buat minder kalau agama Islam. Jadi bangga aja lah jadi umat Islam. Terus hal itu tuh juga membuktikan Islam itu kuat. Jadi banggalah jadi Muslim itu, umat Muslim. Jadi banggalah. Fakta kedua, bagi mayoritas orang Islam, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memperbanyak sholat, sedekah, beramal, saling mencintai. Hakikat tujuan Ramadan adalah mengajarkan kontrol diri dari hawa nafsu dan peduli terhadap penderitaan orang miskin. Melalui puasa, sholat, dan beramal, orang bisa membersihkan pikiran dan tubuhnya. Bener loh itu. Soalnya kan ada syarat puasa, syarat wajib puasa, itu kan bisa membersihkan. Kalau kita melaksanakan semuanya, kan di puasa itu kan kita harus suci kan, dalam keadaan suci, dalam syaratnya kan harus balik juga, berakal, pikirannya harus berakal sehat, gitu kan. Terus habis itu pada bulan Ramadan orang-orang dilarang makan
atau minum pada siang hari. Juga dilarang berhubungan seksual, merokok, dan semua perbuatan keji. Islam adalah agama yang damai, yang terus-menerus menebarkan kedamaiannya. Gak ada alasan bagi seorang pun muslim untuk berbuat keji. Hal ini sebenarnya adalah data yang dapat mematahkan bahwa Islam adalah teroris yang perlu diwaspadai. Jadi kan orang-orang barat nih, orang-orang Yahudi, itu kan banyak yang bilang kalau Islam itu teroris. Kadang-kadang kalau ada orang yang pakai cadar ya, kalau lagi liburan di luar negeri, misalnya lagi liburan di Amerika nih, itu ada orang yang non-muslim itu langsung kayak mengejeknya gitu, kayak melakukan pelecehan. Kan itu kan bisa dibilang diskriminasi kan? Iya, padahal orang muslim itu tidak teroris. Dan orang muslim itu damai, menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan, tapi mereka tidak tahu. Karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan, nggak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Salah satunya Islam kayak gitu, ya nggak? Ya, betul. Oke, fakta ketiga ya. Iya. Jadi, pada bulan Ramadan, terdapat malam yang sangat mulia yang diberi nama Malam Lailatul Qadar. Tanggal malam pastinya tidak diketahui dengan jelas dan rahasia ya, sehingga orang-orang Islam dianjurkan memperbanyak sholat, zikir, dan doa pada malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan, agar mendapat kemuliaan Malam Lailatul Qadar. Yang salah satunya adalah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa yang telah dilakukannya. Gimana tuh? Ya ampuni loh. Menarik. Sayang dilakukannya. Buat kalian yang mau mendapatkan kebaikan seperti 1000 bulan, jangan lewatin malam Lailatul Qadar. Ini bagiku sih kayak challenge nih di bulan Ramadan. Soalnya kita nggak tahu kapan malam itu akan datang. Jadi ya kita siapkan yang ibadah gitu. Ya kayak game menantang jatuhnya. Tapi kalau di sini case-nya Allah kasih tantangan buat kita. Apakah kita mampu memenuhi tantangan itu? Itu kembali ke pribadi masing-masing ya, teman-teman. Fakta ya aku nggak tahu berapa. Ini merupakan fakta yang bersangkutan tentang budaya di Indonesia. Takjil favorit untuk berbuka puasa adalah kurma, gorengan, kolak, ya kan? Es doger. Sabar. Bentar lagi buka. Mohon maaf ini buka. Jangan bahas makanan ya Mas ya. Mohon maaf. Bentar lagi buka. Iya. Biasanya jajanan ini dijual di sepanjang jalan atau di alun-alun kota. Tapi ingat, di masa-masa pandemi sekarang ini lebih baik buat takjil sendiri di rumah. Kalau nggak ada YouTube. Oke? Dan di bulan Ramadan juga biasanya ada itu. Di bulan Ramadan biasanya juga ada patroli subuh biasanya. Bukan patroli subuh, patroli sahur. Buat ngebangunin orang-orang sahur, ya kan? Ya, benar. Nggak pernah dong. Pernah ikut nggak? Nggak pernah. Tapi aku pernah lihat nih, pernah lihat. Soalnya kan 10 malam sholat malam kan. Lah, pulang dari sholat malam, itu pastinya ada ronda sahur. Iya, jadinya aku nggak ikut gitu kan. Soalnya takut ngantuk. Iya. Loh, aku malah dibangunnya gara-gara ronda itu. Jadi habis subuh gitu biasanya ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang ikut ronda kayak gitu. Jadi seru sih. Oke, next faktanya. Di beberapa negara muslim, membatalkan puasa bisa dimasukkan penjara. Seperti di Algeria. Buat teman-teman yang ngebet banget mau batal puasa, jangan deh. Penjara di dunia lebih gak ada apa-apanya, bos, daripada neraka. So, kalau udah besar gini, mohon jangan batal puasa secara disengaja. Jadi, meskipun kita di Indonesia kalau batal puasa nggak di penjara ya, tapi kita akan mendapatkan balasan pada saat di akhirat nanti. Iya, kayak gitu sih. Tapi aku setuju sih peraturannya yang di Algeria itu. Orang batal puasa di penjara. Ya? Itu soalnya sebagai apa ya? Memperbaiki diri. Ya mungkin di Algeria muslimnya itu hampir semua muslim kali ya. Jadi muncul peraturan kayak gitu. Oke, fakta selanjutnya. Di negara Islam, lampu Venus adalah jenis lentera tradisional yang digunakan selama bulan Ramadan. Lentera ini melambangkan harapan dan cahaya dalam kegelapan. Di negara-negara Arab, lentera Ramadan dinamakan dengan Venus seperti yang aku bilang tadi.
Lentera ini terbuat dari logam atau kaca dengan warna dan tulisan yang indah. Menurut legendanya, lentera tersebut berasal dari tahun 1969 dari warga Mesir. Warga Mesir menyambut sampainya Khalifah Mu'izz-ed-Din Allah ke Kairo dengan ratusan lentera indah, dan sejak saat itu rumah-rumah di Mesir diterangi dengan lentera baru untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini tuh lampu yang biasanya buat logo di TV itu loh, tau nggak? Iya benar-benar. Tapi indah sih gitu. Indah. Ya Indah banget mungkin sih. dipasangin gambarnya di sini. Iya. Ya, itu. Oke, Ya. next. Oke, next faktanya. Ramadan di Uni Emirat Arab mempunyai tradisinya sendiri. Tiap memasuki waktu berbuka puasa, akan ditembakkan meriam untuk menandai masuknya waktu maghrib. Jadi misalnya kalau kalian lagi liburan nih di Uni Emirat Arab, itu pas buka puasa ya, itu pas lagi bulan Ramadan. Lah, di situ kalau kalian mau buka puasa, di situ tuh nanti akan dibunyikan meriam. Jadi nanti salah satu tentara dari Uni Emirat Arab akan membunyikan meriam tersebut. Serem juga sih. Dan ini Orang yang ini nggak tahu. sudah dilakukan selama abad ke-15. Sultan Mesir. Seribu. Pas itu tuh Sultan Mesir itu menguji coba bom meriam pada saat menjelang maghrib. Dan saat itu dijadikan tradisi loh itu. Cuma Sultan Mesir aja. Kan itu. Iya. Langsung sudah dijadikan tradisi. Ngomong-ngomong itu meriam di Inggrisnya kan ada, tapi sirine sih yang di dekat alun-alun, tahu nggak? Iya, di situ juga biasanya waktu Ramadan zaman dulu itu dibunyiin. Oke, next. Oke, fakta terakhir. Di Indonesia pada hari-hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan ada tradisi unik yang dinamakan dengan mudik, yaitu migrasi besar-besaran orang-orang dari kota besar ke kampung halaman di desa-desa terpencil. Setelah bertemu orang tua, sanak famili, dan keluarga untuk bersilaturahmi dan halal bihalal atau bermaaf-maafan. Mereka akan kembali lagi memenuhi kota-kota besar, khususnya Jakarta, untuk bekerja kembali. Tapi ingat teman-teman, waktu di masa pandemi sekarang, jangan sekali-kali untuk mudik. Ingat, pemerintah sudah memiliki aturan dalam peraturan Permenhub, peraturan Menteri Perhubungan yang akan segera diterapkan dalam waktu yang dekat. Akan mencantumkan larangan mudik tahun 2020. Bagi teman-teman yang masih ngotot untuk mudik, ingat juga nih, di desa-desa maupun di kelurahan sudah ada camp karantina 14 hari. Nantinya camp ini akan digunakan untuk para pemudik yang ngotot pulang kampung. Jadi sia-sia aja sih kalau menurutku mudik juga. Ya nggak? Pakai di karantina. Udah mau ketemu kan, salam-salaman, di karantina. Oke. Kalau aku sih nggak. Sekian dulu fakta Ramadan kali ini. Sekarang kita mau ngapain, Zulfan? Kita akan main game. Oke. Dan langsung kita panggil Ustazah Ain. Oke, mau nggak Ustazah Ain? Cukup lama ya Bu perbincangannya. Iya, lumayan. Kalian lebih dari cukup lama guys. Menit. Mau main game apa ini? Oh ya, BTW Ustazah mau mengomentari yang tadi ya. Tadi beberapa fakta yang unik yang kita miliki di bulan Ramadan. Dan sejauh pantauan Ustazah yang kalian bicarakan tadi sih nggak ada sih yang keluar dari rambu-rambu Islam. Jadi yang namanya budaya itu kan ada ya yang sesuai dengan Islam. Tapi ada juga yang nggak sesuai dengan Islam. Kita lihat sendiri di Indonesia itu banyak loh budaya di saat Ramadan tapi itu nggak sesuai sama budaya Islam. Contohnya apa, ayo? Tahu nggak? Main mercon. Iya, boleh. Iya, bisa. Itu kan ngabisin uang gitu kan. Terus main kembang api gitu, main trompet. Tapi nggak ada ya trompet, itu kan tahun baru ya. Terus ada lagi yang berkaitan dengan kepercayaan nenek moyang kayak gitu. Misalnya kayak padusan. Jadi mereka itu maksudnya adalah mensucikan diri. Kalau di Jogja itu malah ada dulu saya pernah di Jogja, itu ada nyadran. Nyadran itu adalah istilahnya kayak menghubungkan hati kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Itu enggak sebenarnya. Ya yang ada kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, itu enggak apa-apa. Terus kita mempersiapkan hati kita biar suci, bersih di bulan Ramadan, itu juga enggak apa-apa. Tapi kalau pakai ritual-ritual tertentu yang itu enggak ada tentunya di dalam Islam, itu yang tidak boleh ya. Gimana? Nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Gitu. Tapi tadi boleh kan? Ya, nggak boleh. Nah, tadi menarik juga ada lampu Venus ya. Ustazah dulu pernah loh di Jogja itu karena lihat sejarah itu juga. Terus sekali yang diceritakan Ilham. Terus Ustazah bikin
mading Ustazah sendiri, mading pribadi itu tak taruh di kamar dengan judul majalah Venus karena terinspirasi dari itu. Ya, jadi Iya, ya ya. harapannya itu bisa ngasih Iya. cahaya di kamarnya Ustazah kayak gitu. Nah, itu tadi apa ya yang terakhir? Yang terakhir tadi kalian ngomongin apa sih? Mudik, Bu, mudik. Oh Mudik, iya, mudik. ya. Itu ada lagi yang apa namanya? Yang unik juga mudik itu ada loh di tempat tertentu itu malah disediakan rumah angker. Jadi kalau ada orang Oh yang iya. misalnya mudik ataupun misalnya dia itu ya habis dari mana gitu, dia kan harusnya isolasi diri, tapi dia nggak mau dikarantina, terus dia berkeliaran di mana-mana, maka dia akan ditangkap dan dimasukkan di rumah angker itu isolasi. Ya, itu lebih serem daripada camp Iya. karantina, Bu. Iya, lebih serem karena emang itu ditaruh di kayak gudang gitu, tapi udah dikasih kasur-kasur gitu. Tapi emang itu rumah yang orang-orang sudah tahu itu rumah angker yang banyak hantunya kayak gitu. Ya udah, Iya. sekarang mau nge-game apa ini? Nggak pernah challenge? Oke, nggak pernah challenge. Ustazah yang ngasih pertanyaan ya. Iya. Iya. Oke, mulai dari yang ringan dulu. Pernah nggak kalian Oke. Oh, berat. selama puasa Ramadan, pas udah balik, kalian menyelesaikan 1 bulan penuh Ramadan? Ilham? Pernah. Tiap Bukan? tahun deh, Bu. Oh ya, berarti emang ringan ya, ringan. Oke. Yang kedua. Iya, kan ringan tadi awalnya. Iya, Oke, yang kedua. pernah. Yang kedua, iya. pernah nggak kalian menyelesaikan dalam 1 bulan penuh Ramadan tadarus pribadi kalian sebanyak 1 Al-Quran dari juz awal sampai Pernah. terakhir? Pernah, tapi Pernah. sekali. Oh, iya. Itu pun karena Tiap sekolah. tahun. Oh iya. Pernah nggak kalian Oke, dalam 1 baik. bulan Ramadan itu berhasil menghafalkan surat-surat yang cukup panjang, 1 surat penuh, misalnya Al-Waqiah? Jarang sih. Tapi aku kalau kadang-kadang bulan Ramadan itu, aku kadang-kadang ngafalin Al-Kahfi. Soalnya itu kan apa itu namanya? Menjauhi dari fitnah Dajjal. Jadi setiap hari tuh aku tuh pengen ngafalin Al-Kahfi 5 ayat. Dan setiap hari kan harus dibaca tiap hari harus dibaca 15 ayat kan. Itu juga menghindari fitnah Dajjal. Jadi aku pengennya besok pada saat sudah di akhirat atau pas kiamat itu menghindari fitnah Dajjal. Ilham? Pernah. Tapi kayak juz 29 itu beberapa surat gitu loh, Bung. Tapi nggak surat panjang kayak. Ini terakhir ya, challenge terakhir. Oke. Pernahkah kalian Ini menantang banget ya. Tentu. Orang besar juga belum tentu bisa, termasuk saya. Oke. Saya juga challenge. Pernah nggak kalian dalam 1 kali duduk menamatkan tadarus 1 juz? Ya, 1 sekali juz duduk. nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya udah nggak apa-apa. Paling Ini maju. cuma challenge dan ini bisa kasih motivasi buat kalian biar Ramadan kali ini kalian harus ada peningkatan buat challenge untuk diri kalian sendiri. Oke, silakan ngasih motivasi buat teman-teman kalian biar Ramadannya lebih wonderful. Kayak gimana? Gimana, Zulfan? Tetap semangat lah. Kan meskipun di wabah COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat menjalankan puasa. Jangan sampai puasanya bolong-bolong ya. Jangan sampai tergoda dengan makanan-makanan apapun. Karena manfaatkan di bulan puasa ini dengan hal-hal kebaikan, hal-hal yang positif. Jangan melakukan dengan perbuatan yang keji, karena yang dilarang oleh Allah. Jangan lupa tetap di rumah aja, jaga kebersihan, tetap cuci tangan, dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang spesial buat kita semua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Sekian obrolan jelang buka puasa kali ini. Saya Ilham dan Saya Zulfan. ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Goodbye.